Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 6 sampai 17 Mei 2024 ya. Seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam rekomendasi mingguan, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan market di minggu lalu gitu ya. Bagaimana pergerakan IHSG di minggu lalu. Oke, composite di minggu lalu kalau kita lihat secara mingguan, IHSG mulai ada pantulan ya. Di sini opennya di area bawah, terus habis itu dia naik ngetes area resistance-nya. Ini masih sesuai dengan gambarnya kemarin, low-nya masih bertahan di area supportnya. Mudah-mudahan ini supportnya cukup kuat gitu ya. Sampai nanti tanggal 8 bottom, baru habis itu mulai mantul lagi ke atas. Dengan IHSG kemarin naik 1,4% di satu minggu, 1,4, lumayan ya. Oke, kita lihat bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu. Yang pertama ada Bumi. Bumi cenderung sideways ya, Senin, Selasa, Rabu, kemarin itu satu hari libur di hari Rabunya, jadi Senin, Selasa cuma 4 hari perdagangan ya. Low 95, harusnya ini masuk area entry 93 sampai 96. Gak pernah close di 92, jadi aman. Dengan peaknya kemarin high 104 gitu ya. Ini R1 103, high 104 ya, plus minus 1 tick. Lumayan, profit. Yang kedua ada Inco. Inco di sini hari Senin, low-nya 4080 dengan highest-nya ini nggak masuk area entry. Gua pikir ada koreksi dulu paginya gitu ya, tapi ternyata dia low-nya cuma sampai 4080 dan highest-nya di sini 4270, jadi udah kena R2, pas ya R2-nya. Jadi sini gua kasih invalid aja. Next yang ketiga ada Aces. Aces di sini Senin ya, low-nya 910, masuk area entry dengan highest-nya di cuma sampai 940, jadi nggak kena R1 gitu ya, dan akhirnya dia close di bawah area support, di area cut loss-nya sini 880, pas ya, 880 dia udah exit cut loss. Next yang keempat ada INKP. INKP Senin di sini sempat low-nya 8675. Kalian bisa lihat di sini masuk area entry 88 sampai 89, yang dapat 86 ya bersyukur dapatnya lebih murah gitu ya. Habis itu mulai mantul naik ke atas dengan highest-nya di 9625 gitu ya. 9625 pas lagi. Sekali lagi. High 9625. Profit. Next yang terakhir ada Medco. Medco ya ini turun ya, kalian bisa lihat Senin dengan close-nya 1360 langsung turun nih. Jadi langsung tembus di bawah area cut loss ya, dengan highest-nya 1420 nih area entry yang masuk gitu ya. Dan akhirnya ini closing di 1360. Oke, dengan rata-rata satu minggu kemarin, Porto masih dengan totalan seperti ini. Porto masih naik sekitar 1,5 sampai 3. Ya, kalau kalian dapat INKP-nya lebih murah ya berarti bisa lebih gede gitu ya. Oke, not bad lah ya, walaupun dua naik 2 turun, tapi ya turunnya cukup terbatas, yang naiknya lumayan gitu lalu. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Kita lihat dulu bagaimana pergerakan composite di minggu depan. So, minggu depan itu cuma 3 hari trading ya, karena Kamis Jumatnya itu libur. Jadi, rekomendasi mingguan ini gue bikin untuk 2 minggu ke depan. Ya, jadi karena cuma 3 hari minggu depan, terus baru minggu depannya lagi full. Nah, ini karena cuma 3 hari, ya berarti sampai tanggal 8 itu 3 hari nih. Nah, ini kemungkinan ada koreksi dulu di minggu depan, awal minggu, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Karena jelang libur panjang, biasa Senin itu orang pada jualan, karena marginnya atau mau narik uang itu Senin paling lambat ya. Habis itu Selasa, Rabu kalaupun udah dijual ya udah nggak bisa narik duit gitu. Terus juga perhitungan limitnya atau marginnya tetap masih ke jalan gitu. Jadi Selasa Rabu sebenarnya masih ada chance untuk mantul, cuman ya gue
prefer di Seninnya sih. Jadi Senin mungkin ada koreksi dulu, habis itu mungkin ada pantulan. Mungkin Rabu karena orang pikir oh libur nih, kok mau jual marginnya dulu deh biar nggak kena bunga gitu ya. Akhirnya pada jualan juga akhirnya di Rabu. Tapi jualan Rabu itu nggak ngefek sama bunga. Kalian tetap kena bunga karena transaksi saham itu kan T+2 ya. Jadi kalau kalian jual Rabu itu sebenarnya uangnya itu baru balik 2 hari kemudian. Jadi habis libur Senin, Selasa tuh baru balik uangnya. Jadi bunga di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu masih tetap kehitung gitu. Oke. Next kita lihat IHSG. Jadi minggu depan 3 hari mungkin ada koreksi dulu kan tekanan masih ada ya. Kalian bisa lihat ini Kamis Jumatnya juga harus koreksi gitu. Nah, tapi minggu depannya lagi gue harapin ini mulai mantul, ngetes area resistensi ya di area sini gitu. Mudah-mudahan support 7 ribuannya ini cukup kuat ya. Jadi IHSG nggak terlalu panik lah ya. Ini MACD mulai ada tanda-tanda pantulan gitu ya. Stokastik juga masih ngarah ke atas. Mudah-mudahan ini cukup kuat. Oke, kita langsung masuk ke rekomendasi minggu depan. Yang pertama gue rekomendasi ada balik lagi kita ke INKP. Ya, INKP minggu lalu ngasih cuan cukup banyak dan ini kemarin koreksi sempat low-nya di area 9.100-an gitu ya. Gue masih pede banget INKP itu masih bisa naik lagi ke 10.000 bahkan di atas 10.000. Jadi ini bakal masuk ke watchlist gue. Jadi kalau dia koreksi ya gue pasti ngambil, dia naik ke atas mungkin kalian bisa take stop dulu gitu ya, dapat duit gitu lumayan. Oke, area entry untuk INKP gue gambarin dulu di sini karena kalau kita ngarep di bawah 9.000 lagi kayaknya rada susah gitu ya. Gue gambarin aja low high di sini. Nah, kalian bisa lihat support sekarang 9.025 ya. Mudah-mudahan ini cukup kuat gitu. Area entry untuk INKP kita di 9.100 saja sampai 9.250. Cut loss di bawah 9.000 ya, 8.950. R1 kalau 9.300 kedekatan, kita ambil highest kemarin 9.625. R2-nya 9.900. Next yang kedua ada Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ini juga masih cukup menarik ya. Ini koreksi dalam banget. Ya wajar sih karena dia naiknya juga udah tinggi banget. Dia koreksi udah 25%. Ya, tapi kan naiknya juga lumayan kenceng nih. Ini balik lagi ke area semula nih di awal. Nah, gua rasa ini juga cukup menarik. So, minggu depan itu karena ada koreksi, manfaatin untuk sebagai area entry. Ya. Area entry untuk Gajah Tunggal. Ini kan resistance yang 1195 ini kuat gitu. Jadi kita hampir ada bawah dikit. Gajah Tunggal di area ini ya 1080. Nungguin aja nggak apa-apa, nggak dapet ya udah gitu. Sampai 1130. Cut loss di 1070. R1 1195 karena kalau kalian beli di 1130 kena 1195 itu lumayan gitu ya. R2 di 1255. Next yang ketiga ada Tekim ya. Tekim ini saya mirip ya kayak INKP, tapi sebenarnya kalau secara charting sekarang lebih menarik Tekim sebenarnya daripada INKP. Cuma ya masuk aja dua-duanya gitu. Karena ya masih cukup bagus ya, kenaikannya masih oke gitu. Kalian bisa lihat ini area supportnya, kita ambil yang sini aja MA20 nya karena selalu berada pada di atas area MA20. So area entry di 9650 sampai ke 7800 saja. Cut loss di 7550. R1 kita ambil atas ini 8000 kedekatan nggak? Kalau dari 7.800 ke 8.000 2,5%, oke lah ya. 8.000 R1, R2-nya peak-nya di sini 8.250. Next yang keempat ada Tebik. Tebik ini infrastruktur. Gue lihat infrastruktur kinerjanya lebih baik daripada IHSG. Dan ini kalian bisa perhatikan area pantulannya cukup bagus gitu ya. Tapi memang ini ada ini sideways-nya cukup lama di sini, resistance-nya gitu ya. Support-nya kemarin ya kita ambil ini aja terendah. Lalu nih support sideways terakhirnya di area sini. Ini ya.
Nah, gue sih nggak ngarepin dia balik lagi di bawah 1855 gitu. Gue harapin dia bisa naik ke atas lagi nih, resistance yang udah lama ini di break terus dia kenceng nih ke atas ke area 22990 lagi gitu. Nah, area entry untuk tebik di dengan closing 1925, kita nunggu dikit nggak apa-apa. Area 1880 sampai 1910 gitu ya. Cut loss di 1850, R1 1980, R2-nya kalau 22 langsung kejauhan karena 10%. 21 juga kejauhan ya. 21 11%. Kita ambil low-nya yang pada di sini aja. 2060. Ya, di sini. Sini ya, 2090. Next yang terakhir ada Telkom. Nah, Telkom ini udah turun koreksi lumayan gitu. Gua ngelihat sih ini cukup bagus gitu ya. Harusnya area 3000 tuh kuat lah. Kalau kemarin dikasih 2900 ini diskon banget. Ya kayak Astral di bawah 5000 gue bilang tuh diskon banget. Ya sekarang kok udah di atas 5000 lagi, udah 5200 ya. Jadi Telkom sih gue rasa ini cukup menarik. Ini juga MACD mulai buy, stokastik mulai ada pantulan gitu ya. MA5-nya mulai kuat untuk nahanin gitu. Jadi area entry untuk Telkom 3100 sampai 3150, cut loss 3050, R1 kita ambil MA20-nya 3260, R2-nya kita ambil gapnya ini 3410. Oke, jadi itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Semoga kalian bisa belajar dari sini. Kalau semoga kita dikasih cuan lagi minggu depan. Semoga apa yang kita analisa ini yang membuahkan hasil yang baik lah buat portofolio kita. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di 2 minggu ke depan dan semoga cuan.